Ya Allah. Pak Haji, kemarin sempat ada video beredar nih terkait lagi ujian S3. Iya. Gimana bisa itu sidang seminar hasil program doktoral ilmu ekonomi ya, public policy di Universitas Trisakti. Pijitin itu namanya. Alhamdulillah. Kita disertasinya udah ujian udah sidang hasil, tinggal nanti sidang tertutup, kemudian terbuka ya. Dan semua proses alhamdulillah dilalui dengan baik dan penuh dengan sukacita, belajar gembira ya. Jadi di 5 tahun terakhir ini saya dengan izin Allah menyelesaikan S2 dan udah di ujung proses S3. Doain mudah-mudahan paralel juga kita berproses menuju nanti profesor, guru besar. Ya kan, nih soal dedikasi, pelayanan, pengabdian, kemudian soal mengajar di kampus. Nah, kita ada kampus kan Institut Darul Quran. Nah, kita proses semuanya. Artinya, dan ini bukan buat sombong, bukan buat ria, tapi buat jadi contoh juga. Motivasi buat santri, buat anak-anak kandung saya, dan buat siapa yang mau ngambil pelajaran bahwa jangan memusuhi dunia sekolah, dunia kampus, jangan dimusuhi. Jangan mentang-mentang udah jadi pejabat, nggak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah lagi, nggak mau belajar lagi. Udah jadi orang kaya, buat apa gue belajar, buat apa gue sekolah, buat apa gue kuliah, jangan. Yang belum selesai, selesailah. Tetap gitu. Udah jadi orang terkenal, udah jadi bintang film, udah jadi artis, udah jadi selebgram, udah jadi tiktokers, ya tetaplah. Jadi ini nyontohin sekalian, memang kebutuhan saya pribadi memang belajar. Konsentrasi S3-nya apa? Ya, public policy di ilmu ekonomi Universitas Trisakti. Disertasi saya tentang analisis kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan pesantren ya, sebagai salah satu juga pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kan pesantren ini kan perputaran ekonominya dahsyat ya, dahsyat gitu. Misalkan diinisiasi oleh pesantren Gontor dan anak turunannya Gontor, termasuk Darul Quran kan ini juga berkahnya dari Gontor. Ada kegiatan di dunia Gontoriyun ya, di dunia misalkan teman-teman yang pondok modern seperti Darul Quran ini berkah dari Gontor, itu ada istilahnya panggung gembira, ada istilahnya lagi drama arena. Nah, itu setiap penyelenggaraannya bisa 300 sampai 1 miliar. Ini loh. Biaya yang biaya panggung, sound system, lighting gitu kan, dan segala macam tetek bengek. Satu pesantren bisa 300, 400 sampai 1 miliar tergantung size dari pesantren itu. Lah, ada 1000 pesantren aja, udah 1 T tuh. Ya kan? Ya nggak? Kalau 1 miliar 1 T. Kalau 300 juta berarti 300 miliar. Itu perputaran ekonomi pesantren yang berkontribusi kepada umat. Belum kalau penjengukan, ya kan? Pengantaran dan pemulangan. Itu perjalanan orang tua dari berbagai daerah. Kayak apa coba? Ya kan? Itu ekonomi masyarakat jadi tambah banyak benefitnya, manfaatnya. Itu yang diteliti oleh saya dengan TKP penelitiannya Darul Quran. Yang menggelitik Pak Ustadz sendiri maksudnya sampai mengambil itu, apakah karena memang ada bisa dibilang kekecewaan atau bagaimana? Oh enggak dong, ini biar syiar, biar dunia luar tahu pesantren itu nggak kaleng-kaleng gitu. Ya kan, bagaimana pesantren ngidupin ekonomi sekitar pesantren? Dahsyat ini. Karyawan-karyawati Darul Quran aja yang di sini ada 1000 lebih, belum santri. Dan 1000 makan siang tersebar di banyak warung-warung penduduk, kosan, kontrakan, ya kan. Kemudian jajan-jajan warung dan lain sebagainya. Itu kan kontribusi Menghidupkan ekonomi sekitar. menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, kalau seluruh dunia pesantren bisa mempublikasikan bagaimana kemanfaatan dia, kita nggak dianggap sepele. Nggak cuma pilkada doang dideketin, nggak cuma pilgub doang, ya pilpot, pilpres dideketin, abis itu udah. Enggak dong, pesantren hebat ini. Ya nggak? Kalau untuk target untuk mendapatkan gelar doktornya, Ya itu kan bonus ya. Dan gini, kalau saya sih emang cuma buat gelar loh. Gelar sesuatu yang memang harus kita kejar dong, kan sebagai tujuan juga.
Maksudnya bukan gini ya, gue mau kuliah aja. Ya kan jadi nggak bener juga. Ya iya mana gelar S1-nya kan gitu. Ayo dong selebrasi dong. Hargai pencapaian orang sehingga dia memakai gelarnya. Tapi memang jangan buat sombong. Nggak boleh. Tapi buat dia enjoy-nya, buat dia dapat happy-nya, lalu semangat hidupnya, saya rasa. Dan itu pengakuan dari pemerintah kok. Ya kan? Ente bisa nggak pakai gelar ente nggak kuliah? Nggak lulus? Nggak bisa. Siapa yang bisa pakai? Yang lulus, yang kuliah dan lulus. Terus dinyatakan resmi oleh pemerintah. Makanya banyak guru-guru besar palsu digulung. Dokter-dokter palsu digulung. Dokter palsu pun digulung. Walaupun dia jago. Dia bisa nyembuhin orang. Tapi dia dokter palsu. Nggak boleh. Kan gitu. Nah ini artinya kan ini rekonisi dari pemerintah. Nah rekonisi ini yang sertifikat aja dipajang. Sertifikat dipajang gimana? Hah? Kita ikut nih, ikut Karang Taruna, ikut organisasi apa? Terus selesai dikasih kita penghargaan berupa piagam kepesertaan dipajang. Masa gelar kagak? Tapi bukan dibuat sombong. Tapi memang apakah setiap maksudnya pemuka agama atau seseorang yang mengetahui ilmu agama itu seharusnya memang sudah punya gelar itu agar ini bukan cuma ini jangan kita bawa kepada soal gelar ya. Ini lebih kepada soal ilmunya. Iya maksudnya. Makanya kan gelar itu bonus. Banyak orang tidak berkualifikasi S1 dalam pengertian dia tidak terdaftar, tidak secara administratif terdaftar, tapi dia lebih daripada S1 banyak. Ada orang yang nggak nyantren tapi kualifikasinya lebih daripada yang nyantren juga banyak. Cuman saya berkepentingan nyontoin itu nih kepada publik seluas-luasnya, jangan sampai kita nganggap enteng dunia pendidikan formal. Intinya juga sekalian ngasih contohin sunnahnya Rasul, mesti belajar sampai Cina begitu. Memang ada bedanya antara sekolah mau belajar, antara nyantren mau belajar, antara kuliah mau belajar. Bedanya di mana? Belajar ya bisa sekolah bisa kagak, belajar bisa nyantren bisa kagak, belajar bisa kuliah bisa kagak. Yang sekolah nyantren dan kuliah belum tentu belajar. Makanya ada kalimat tuh kalau di Betawi, lu boleh nggak kuliah tapi jangan sampai nggak belajar gitu. Tapi kan lebih cakep gimana? Lebih cakep sekolah dan belajar, lebih cakep nyantren dan belajar, lebih cakep kuliah dan belajar. Biar gimana tetap lebih cakep. Ada arahan, terarah, terukur. Memang ada orang-orang spesial, tapi kan buktinya pendiri Google juga kuliah lagi, pendiri Facebook kuliah lagi, Microsoft tuh kuliah lagi, ya kalau nggak salah gue lupa ya. Nah, banyak yang pada kuliah lagi, banyak pejabat-pejabat yang udah di akhir masa jabatannya selesai kuliah lagi, kan bagus. Kemarin berapa lama Tat? Lama nih saya udah nggak bisa dapat kumlot nih, karena udah lebih dari 3 tahun. Ya kan COVID juga. Iya. Tat, kalau boleh tahu dari boleh. apa yang telah didapat dari ilmu yang dipelajari banyak, itu, banyak. Untuk diaktualisasikan ke Doku sendiri seperti apa? Iya, dia pada posisi Daku membangkitkan semangat bahwa bener loh sekarang ini ada pengakuan dari dunia akademisi bahwa apa yang dilakukan oleh Daku secara literasi, secara penelitian itu proven, terbukti bahwa benar ada daya ungkit, daya dongkrak buat perekonomian umat. Ya kan daripada orang ngaku-ngaku sendiri, ya nggak? Ini ngaku sendiri bagaimana ceritanya? Kan ini bukan kita yang ngaku sendiri, tapi pemerintah yang ngakuin lewat mana? Lewat kemudian kampus-kampus yang terakreditasi. Dan saya bersyukur bisa kuliah di Trisakti yang memang cukup ketat, cukup bener-bener ya mikir, mendedikasikan waktu juga. Ya pada masa-masanya kelas itu berlangsung, pernah setiap Sabtu dari jam 9 sampai jam 3. Bayangin coba, mana itu? Berapa ceramah lewat itu? Ya tapi kan Sabtu Minggu, kadang-kadang hari-hari biasa konsultasi begitu. Hasil disertasinya ada keinginan untuk dibikinin buku tuh? Udah pasti. Biarin banyak yang lebih. Udah pasti. Ya, berbagi ilmu itu mah belum lulus aja kita bikin. Udah kita publikasikan di kuliah online, di kuliah wisatahati.com. Itu tentang bagaimana memberdayakan masyarakat. Kan masyarakat sekitar kalau kita kasih duit, memang duit kita sebanyak apa? Tapi kalau masyarakat kita bilangin, sono buka pecel lele, ntar banyak yang nyari. Dia bisa nyari sendiri duitnya tuh.
ya kan, buat usaha pecel lele, buat usaha donat, buat usaha roti, buat usaha laundry, apa kek. Nah, ya kan kita menghidupkan orang. Gitu. Ya. Tapi masih nyangka nggak sih Pak Ustadz sampai sekarang nih ternyata punya gelar sampai S3 gitu? Kalau saya memang dari dulu bukannya sombong nih ya, pamer nih ya. Bukan sombong, tapi saya udah Punya ambisi pribadi tadi. Iya, maksudnya udah punya tujuan hidup, udah punya plan, punya rencana. Ya, coba tanya sama temen atau tanya berdiri sendiri. Lu weekend mau kemana? Banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Gue sih belum ada rencana. Nggak boleh. Kita udah mesti punya rencana dalam setahun ngapain aja. Tahun kedua, 3, 4 ngapain aja. Tahun kelima misalkan ketika mau menikah, ketika nikah misalkan. Orang ntar abis nikah gimana? Ya gimana ya, jalanin hidup aja. Ya jangan begitu dong. Nah, mesti ada plan. Nah, salah satu plannya menyelesaikan S1 udah, ya, S2 udah, kemudian S3 nih, mudah-mudahan tahun depan udah bisa wisuda. Kan tinggal sidang tertutup, kemudian terbuka, terus wisuda kan. Nah, habis itu secara paralel saya memproses guru besar. Wih, mantap. Iya, profesor ini. Profesor. 2027 nih kalau lancar, udah bisa ini. Insya Allah lah, kita akan penuhi semuanya, termasuk saya udah mulai belajar nulis Scopus, bagaimana supaya tembus bisa nulis Scopus, belajar nulis di Sinta 1, berapa, entar jurnal, itu kan asik. Berarti masuk usia 50 ya, Profesor ya? Iya, 51 ya, 2027 ya. Pas 50 lah. 24, 25, 26, 27. 48 tambah 4, 52. 52. Iya. Terus 2029 nyapres deh ya. Bicara sedikit tentang dunia pendidikan, kalau boleh tahu masukannya. Kemarin kan banyak sekali kita tahu bahwa di pemberitaan murid yang berani lawan guru yang mungkin over seperti itu. Nah, terus seperti apa Tat sebagai seorang pendidik juga nih Tat? Ya? Sebagai pendidik juga Ustadz kan dulu sebagai pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya masih banyak murid yang baik. Itu kan 1-2 aja. Iya loh. Berapa jumlah murid kita? Puluhan juta. Berapa jumlah santri kita? Puluhan juta. Ada 1-2 mah kayak pohon aja, ada yang rontok daunnya, ya. Ya sudah, kita benahin bareng-bareng. Nah, sudah yang ke depan mudah-mudahan ada etika, ada akhlak. Jangan sampai orang tua putus keberkahan buat anaknya gara-gara gurunya ini anak sebel, kesel, marah, nggak redo. Wah, mau jadi apa ya anak? Di tahun yang dibilang milenial dan penuh dengan Gen Z ini, apakah benar akhlak itu udah mulai mundur ya? Enggak, banyak yang masih baik. Saya percaya. Makanya kita jangan sampai kurang-kurang juga mengapresiasi anak-anak yang masih cium tangan sama gurunya. Yang kalau lewat begini, kan ada gurunya lewat nih, mau lewat. Ada seorang Iya, dia mau nyebrang, tapi gurunya mau lewat, di begini dulu. Nih masih ada yang kayak begini nih, lihat tuh. Ini bukan santri dakun nih, ini anaknya wartawan nih. Tapi lihat adabnya tadi, makan, duduk, pakai tangan kanan, Bismillah, Masya Allah. Artinya, yuk kita juga harus berlomba-lomba menampilkan sisi baik para pelajar, para siswa-siswi, para santri, menampilkan sisi baik juga para ustadz-ustadzah, menampilkan sisi baik juga para tokoh-tokoh agama dari agama manapun, menampilkan sisi baik Indonesia kita. Jangan sampai Indonesia kita yang kita produksi sisi jeleknya melulu, sehingga kemudian kesimpulannya apa? Indonesia emang bejat, Indonesia emang brengsek, Indonesia emang hancur, Indonesia emang berantakan. Jangan dong, ya nggak? Bismillah, insyaallah. Ngomongin soal daku, ini kan lagi bergejolak di Palestina. Apakah rumah tafis iya. di sana gimana? Kena rumah tafis kita kebetulan rumah tafis kita kan di Gaza. Ya, ini belum kontak lagi sama Onim. Bang Onim kan yang ngelola dia nih. Onim Daily itu. Iya, dia yang ngelola tuh. Kita dulu pernah bangun. Dulu banget 2008 mulai 2010 kita mulai bangun, 2014 sampai 12 itu jadi, belum diresmiin udah dibom. Terus kita bangun ulang. Nah, jadi bagus kan? Nah, tapi kemarin nih rudal kayak begitu ya. Ya mudah-mudahan deh, saya belum dapat informasi nih. Karena putus. Komunikasi Putus nih. Nggak tahu nih. Itu dari daerah konflik emang dekat banget atau gimana ya? Gaza kan segitu ya, bukan yang gede-gede banget. Panjangnya cuma 16 kilo apa berapa gitu. Enggak, bukan
bukan kota yang kegedean gitu. Terakhir santri di sana ada berapa? Ada 200-300 lah. Oh, udah banyak berarti. Hanya anak sono, Iya. anak Palestina ya. Itu udah Banyak. lumayan banyak. Ada 2 yang udah jadi dokter. Lulusan sini. Bukan lulusan sono, lulusan anak-anak sana. Palestina. Ya, tapi kuliah di Israel dong. Oh, Iya. tapi itu semua daku yang support atau gimana? Iya, tapi kan aku cuman motor ya, kita lokomotif ya, gerbongnya banyak. Terus ada yang udah jadi dokter juga di Malaysia. Itu mah kita yang biayain tuh, izin Allah. Tapi Pak Ustadz berusaha mencari tahu Iya, kabar tentang Iya, dari awal kondisi. kita udah kontak Awanim. Ya, nah kita lagi nunggu nih. Mungkin kan saya gua nggak mau terlalu mengganggu, takut gimana gitu. Karena Ya mudah-mudahan doain lah, nggak ada apa-apa ya. Amin. Tapi Tat menyiapkan langkah apa nih Tat untuk saudara kita di sana? Ya pertama yang udah pasti bisa kita lakukan adalah doa. Kedua, ya mau dituduh kayak apapun itu kita tetap penggalangan dana. Iya, kita bisa bantunya itu. Kalau kita jadi panglima TNI kita galang tentara ya. Hah? Nah, kita bisa cuma galang dana, ya galang dana. Nah, nanti pengiriman bantuan juga ntar dipusatkan lewat Mesir nih. oh, langsung bisa gitu. Tahu nih, ada ajakan juga ke Mesir. Ya cuman gimana kita mikir, ya Allah bener ya kita. Ya kalau mikir gitu tuh kayaknya kita pengecut ya. Ini ditawarin mau nganter langsung nggak? Mikir saya. Iya, itu. Ya Allah iya ya. Lewatnya mana? Lewat Rafah, Mesir tuh. Jadi Bukit Sinai dong. Sono lagi. Tembus. Lewat Sinai International Airport kalau naik pesawatnya. Tapi kan di sana masih konfliknya masih Iya parah kan. banget. Ya nggak tahu ya, namanya orang di perang kan. Perang kan yang dihancurin pusat logistik, Iya Iya. pasti. pusat air, pusat listrik, terus pusat apa lagi? Komunikasi. Komunikasi, apa lagi? Transportasi. Kan? Transportasi. Hah? Waktu negara eks perang, bandaranya hancur kan. Nah kalau kita pas lagi di situ, tapi kan kalau begitulah mikirnya, ya kita kalah dong sama pejuang-pejuang Palestina kan. Ya udahlah. Kapan tuh Tat agendanya? Ya, lagi mikir. Terakhir pernah mengunjungi ke sana? Kapan? Enggak, Rumah belum Taufik? pernah. Enggak bisa masuk. Iya. Nah, bisa masuk, resikonya nggak bisa keluar. Nah, kita Karena udah- konflik kapan aja bisa terjadi. kita udah punya bini, punya anak, nggak bisa keluar gimana? Bang Onim tuh contohnya, masuk. Kan awalnya nggak bisa keluar dah. Terakhir berhubungan dengan Bang Onim sebelum Pas perang itu, pas rudal itu. Oh, pas Besoknya itu. Oh, berarti sehari sebelumnya itu sempat hubungan Oh, dengan enggak, setelah. setelahnya. Nah, setelah. Hmm. Oke. Oke. Siap. Siap, mungkin doanya dulu buat Iya. Buat Palestina. Ya, kita wajib berdoa buat Palestina dan sekalian kita doain Israel. Maksudnya gimana? Oh, Israel didoain, ya, biar berhenti. Gitu, biar berhenti perangnya ini jangan dipotong nih. Iya enggak? Kan YouTube-nya ada yang motong. Iya. Masuk suruh doain Israel. Iya. Ya, doain Israel kan kayak doain maling supaya tobat, begitu. Doain perampok supaya tobat, doain pencuri supaya tobat. Ini doain orang yang berantem memang ya kita doain biar berhenti, maksudnya begitu. Ya toh di sono kan juga ada nyawa-nyawa yang tidak berdosa juga. Ya banyak nggak yang nggak berdosa? Banyak. Itu jangankan Yahudi, jangankan Kristiani, apalagi Islam. Yang ateis sekalipun belum tentu dia berdosa di urusan perang. Dia nggak, maksudnya dia nggak bersalah di urusan kemanusiaan kan bisa. Akan kita doain tuh supaya pada berhenti perang ya. Tapi kita doain supaya Palestina merdeka. Amin. Gitu insya Allah. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua nih. Oke. Amin. Terima kasih Pak Ustadz.